Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, Menteri Keuangan yang baru terus menjadi sorotan publik dan memberi energi positif kepada bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi. Walaupun kita tahu kita mengalami banyak sekali masalah, warisan Jokowi ini betul-betul menimbulkan masalah yang tidak kecil bangsa Indonesia. Tetapi hadirnya Menteri Keuangan Purbaya itu memberi optimisme, memberi harapan yang kemudian membuat kita lega, walaupun masalah yang dihadapi ini luar biasa besar. Saudara, satu contoh saja yang kemudian kita tersadarkan betapa bangsa ini dikelola dengan kacau, ya, dalam tanda kutip, ya. Bayangkan uang kita itu ditaruh di Bank Indonesia. Ada 425 triliun. Kalau saja 100 triliun ditaruh di sana dan bunganya itu kan kita pinjam, kita berutang dengan bunga 6%, maka 6 triliun. Nah, kalau kita simpan 400 triliun, berarti kita tiap tahun membayar 24 triliun. Kan 6%, ya. Itu dia menyampaikan seperti itu. Begitu juga uang daerah, pemerintah daerah, dia taruh 233 triliun. Berapa bunga yang dibayar oleh negara? Padahal itu kan hutang. Jadi hutang itu harus, menurut Purbaya, harus dibelanjakan. Uang yang kita miliki harus dibelanjakan supaya berputar itu dan menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kemudian mengurangi kesenjangan, mengurangi pengangguran dan sebagainya. Itu yang disampaikan Purbaya dengan sangat sederhana. Satu hal yang kemudian menjadi bom waktu, saya termasuk yang menolak pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Yang paling keras itu adalah Allahyarham Faisal Basri, kemudian Rizal Ramli. Tapi saya juga ikut menolak. Kenapa? Karena kalau saya pergi ke Bandung, bisa naik kereta api biasa, itu 3 jam, yang nggak jadi masalah. Sama juga dengan bus antar jemput itu, bus misalnya Trans dari dan berbagai minibus yang menyediakan untuk kita tumpangi, itu lebih murah dan juga cepat sampainya, sampai lagi ke tujuan. Atas dasar itulah saya menolak keras pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dan betul saja apa yang disampaikan Allahyarham Faisal Basri, kemudian Allahyarham Rizal Ramli dan Pak Jonan, ya, yang pernah jadi Menteri Perhubungan dan juga Dirut Kereta Api, itu menjadi kenyataan sekarang dan itu menimbulkan beban yang luar biasa. Sampai sekarang ini sudah menanggung utang 116 triliun dan setiap tahun itu menimbulkan hutang dan hutang terus-menerus. Sementara dari operasional WUS ini, nama kereta api itu jauh panggang dari api untuk mengembalikan investasi yang dilakukan dengan berutang kepada Cina. Dan yang paling membuat kita marah karena itu dilakukan oleh Jokowi. Sudah diingatkan tapi Jokowi nggak mau pusing, pokoknya kerja dan menimbulkan beban yang akhirnya sekarang ditanggung, bukan ditanggung oleh dia tetapi oleh rakyat.
Karena misalnya di masa Prabowo ini dibangun Danantara. Semua hasil dividen dari bank-bank BUMN itu dan perusahaan BUMN itu masuk ke Danantara sekitar 80 triliun. Tapi mereka juga agak keberatan untuk menanggung beban hutang dari WUS ini karena nggak ada masa depannya. Akhirnya katanya mau diserahkan pada pemerintah, tapi Furbaya sudah mengatakan ya kalau enak itu masuk ke swasta, kalau yang susah yang apa itu pemerintah. Dan sekali lagi saya tidak setuju begitu banyaknya masalah itu dibebankan kepada BUMN, kepada APBN kita. Jadi sekali lagi dari ijazah palsu yang sekarang rame itu yang kemudian masuk lagi kepada praktek membangun sesuatu tanpa perhitungan. Padahal dulu Jepang menawarkan dengan suku bunga yang rendah, kemudian ya pokoknya ya tahulah seperti yang MRT yang dibangun dari Lebak Bulus sampai ke kota dan dipulaskan dibangun oleh Jepang. Itu pekerjaannya orang Indonesia, ada engineer-nya itu tidak banyak, dan kemudian juga tidak menimbulkan beban bagi APBN kita dari pemerintah kita. Beda sekali dengan Cina, dan semua ini harus ditanggung oleh Jokowi. Maka Jokowi harus diseret, harus dibawa ke pengadilan agar dia mempertanggungjawabkan tidak hanya dugaan ijazah palsu, tetapi juga proyek-proyek yang dilakukan dan diduga keras itu ada korupsi di dalam setiap proyek. Karena Nadiem menyebutkan Jokowi, kemudian Yakut juga Jokowi, Noel menyebutkan Jokowi, dan semuanya itu ada kaitannya dengan dugaan korupsi. Maka harus diselesaikan dengan secepat-cepatnya, dan kita harus mendorong supaya Jokowi ini diadili untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.